Ledakan terdengar beruntun dari arah laut. Asap tipis membumbung dari garis pantai. Formasi kapal perang bergerak cepat membentuk pola tempur. Di daratan, rentetan roket meluncur hampir bersamaan. Di udara, drone melesat rendah, mengunci sasaran tanpa ragu. Jika ini perang sungguhan, maka pendaratan musuh sudah gagal bahkan sebelum menyentuh pasir. Tahun 2026 menjadi momen ketika Indonesia memperlihatkan satu hal penting, bahwa setiap upaya memasuki wilayah kedaulatan melalui laut tidak akan pernah menjadi langkah yang mudah. Di tengah manuver itu, satu kapal berdiri sebagai pusat kendali, gagah memimpin unsur. KRI Brawijaya menjadi otak dari seluruh pergerakan. Baru setelah semua manuver itu terlihat jelas, publik menyadari satu fakta. Ini adalah skenario besar anti-akses dan anti-amfibi yang disiapkan dengan serius. Strategi memotong musuh sebelum mendarat. Anti-akses bukan strategi bertahan pasif. Ini adalah strategi memotong langkah lawan sejak di laut terbuka. Dalam skenario 2026, ancaman disimulasikan mencoba membangun kekuatan melalui operasi amfibi skala besar. Namun sebelum kapal pendarat mendekat, sistem deteksi sudah lebih dulu bekerja. Radar mengunci. Analisa ancaman berjalan cepat. Zona bahaya ditentukan. Artinya jelas. Lawan tidak diberi waktu untuk nyaman. Setiap kilometer menuju pantai adalah wilayah yang sudah dihitung dan dipersiapkan sebagai area mematikan. Inilah cara modern menjaga kedaulatan. Bukan menunggu diserang, tetapi memastikan serangan itu gagal sejak awal. KRI Brawijaya sebagai pusat saraf operasi. Sebagai kapal pimpinan gugus tempur, KRI Brawijaya tidak hanya membawa senjata, ia membawa kendali dan koordinasi. Sensor kapal menjadi mata utama di laut. Informasi ancaman diteruskan ke unsur darat dan udara. Setiap pergerakan lawan dipantau dan diprediksi. Dalam perang modern, kecepatan membaca situasi jauh lebih penting daripada sekadar jumlah senjata. Latihan ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut mulai membangun sistem tempur berbasis jaringan, kapal, roket, drone, dan pasukan darat bekerja dalam satu irama. Vampir dan getaran roket di garis pantai. Ketika simulasi musuh mencoba membangun pijakan, MLRS Vampire mulai berbicara. Rentetan roket menghantam zona pendaratan. Ledakan beruntun menciptakan tekanan luar biasa. Dalam operasi amfibi, menit pertama adalah segalanya. Jika pada fase ini formasi terguncang, maka seluruh misi bisa runtuh. Vampire tidak hanya menghancurkan target fisik, ia menghancurkan momentum. Dan dalam perang, kehilangan momentum berarti kehilangan peluang. Drone kamikaze dan perang era baru. Di udara, drone kamikaze bergerak rendah dan cepat. Target bernilai tinggi dikunci. Kendaraan tempur dan pos komando disimulasikan menjadi sasaran. Drone memberi keunggulan fleksibilitas. Jika target bergerak, lintasan disesuaikan. Jika ancaman muncul tiba-tiba, respon bisa lebih cepat dibanding sistem konvensional. Inilah wajah baru medan tempur. Murah secara relatif, presisi, dan sulit diprediksi. Pasukan amfibi dan dominasi pesisir. Setelah zona lawan dilemahkan, pasukan amfibi bergerak. Pendaratan cepat dilakukan dengan perlindungan penuh dari unsur laut. Pantai diamankan, jalur logistik dikontrol, area strategis dikuasai dalam waktu singkat. Latihan ini memperlihatkan bahwa anti-amfibi bukan sekadar bertahan dari pendaratan musuh, tetapi juga tentang kemampuan menguasai kembali wilayah secara cepat dan tegas. Pesan strategis yang tidak perlu diucapkan keras. Yang membuat 2026 berbeda bukan hanya ledakan dan manuver, tetapi integrasi penuh antar unsur. Data dari laut mengalir ke darat. Drone memberi pembaruan real time. Artileri menyesuaikan tembakan. Semua bekerja dalam satu sistem komando. Pesannya jelas, Indonesia tidak sedang membangun kekuatan untuk pamer, tetapi untuk memastikan bahwa setiap ancaman yang mencoba mendekat akan menghadapi perlawanan berlapis. Laut Indonesia bukan ruang kosong. Pesisir Indonesia bukan titik lemah. Dan jika suatu hari ada yang mencoba menguji, skenario 2026 ini sudah memberi gambaran bagaimana jawabannya.